Begitu menegangkan dan membuat jantung berdebar hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina di turnamen Seoul Earth on Us 2024. Argentina dibuat kalang kabut melihat kekuatan Timnas Indonesia. Gol tercipta kelas dunia. Ini hasilnya dan begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai selesai. Sintayong akhirnya panggil Cirus Margono untuk diuji dulu di Piala AFF 2024 untuk pembuktian kualitasnya sebelum gabung bersama Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi doaku. Netizen fans Timnas Indonesia auto bangga melihatnya. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Cirus. Simak baik-baik. Benar-benar jenius otaknya kayak Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sengaja mengalah ke India tadi malam di leg kedua uji coba demi menipu lawan-lawannya di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ini penjelasan detail dan gelagatnya. Breaking news kejutan super mendadak. Mas Hilgers dan Kevin Dix barengan ngurus surat kepindahan warga negara Belanda untuk dipindah jadi warga negara Indonesia di kedubes Belanda. Sekaligus mundur dari Federasi Sepak Bola Belanda, jadi harapanku usai keduanya terpergok saling follow Instagram Erick Thohir. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Indra Sajfri bungkam keras bacot lokal pret sampah pembenci Timnas Indonesia, sebut target lawan Argentina bukan soal kemenangan, tapi soal hal yang sangat luar biasa ini. Sintayong jelas auto bangga melihat perkembangannya, dan inilah penjelasan detail dari Indra. Tonton video sampai selesai. Benar-benar pemain disiplin parah. Nathan Chuaon tiba di Arab Saudi paling awal untuk fokus bantu Timnas Indonesia benamkan Arab Saudi di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Catat dan simak jadwalnya baik-baik. Akhirnya, kau sadar dan tobat juga. Usai diisukan selingkuhi bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsa terpergok menjalani ibadah umroh di Arab Saudi. Semua fans Timnas Indonesia bisa langsung bahagia dan berpesta pora mendengar kabar ini. Fokus Arhan kembali bagus jelang lawan Arab Saudi. Inilah informasi selengkapnya. Dasar pemain bobrok. FIFA dan AFC jatuhkan hukuman berat ke Arab Saudi, larang 10 pemain andalannya bertanding lawan Timnas Indonesia usai pelatihnya Roberto Mancini nekat bawa pemain brutal yang nyaris dihajar oleh mega bintang Cristiano Ronaldo untuk bertanding lawan Timnas Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain inilah sosok brutalnya. Kamu auto kaget melihatnya. Keputusan bodoh pelatih Thailand senior jelang FIFA Matchday lawan Vietnam dan Rusia. Di luar dugaan malah coret banyak pemain bintangnya. Apakah sudah putus asa kalah kualitas dengan Timnas Indonesia? Sampai ngawur milih daftar pemain. Kalian penasaran? Simak penjelasan selengkapnya hanya di sini. Yes, akhirnya terjawab sudah informasi valid dan resmi dari media Kroasia. Tom Haj segera akan diresmikan klub raksasa Kroasia langganan Liga Champions Eropa Dinamo Zagreb kah? Simak beritanya sampai selesai. Kamu akan terkejut mendengarnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Begitu menegangkan dan membuat jantung berdebar hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina di turnamen Seoul Earth on Us 2024. Argentina dibuat kalang kabut melihat kekuatan Timnas Indonesia. Gol tercipta kelas dunia.
Ini hasilnya dan begini jalannya pertandingan. Tonton video sampai selesai. Laga baru berlangsung 2 menit. Argentina sudah mencecar gawang Indonesia melalui sepakan Thomas Bernardoni, namun offside saudara-saudara. Wow, pertandingan yang cukup menantang bagi skuad Merah Putih. Timnas Indonesia tak mau sekadar bermain bertahan. Aliansyah dan Donitri mencoba menusuk pertahanan lawan sembari mencari Ousmane Market yang menjadi ujung tombak. Argentina yang mencoba menggempur pertahanan Indonesia tak bisa leluasa menguasai pertandingan karena anak asuh Indra Syafri menampilkan permainan yang berani dan percaya diri. Pertandingan berlangsung dalam tempo yang sedang-sedang saja. Argentina mencoba mencari celah di pertahanan Indonesia, begitu pula dengan tim Garuda Muda. Timnas Indonesia U-Strip 20 mencoba menyerang lewat kombinasi umpan dari bawah maupun serangan balik dari lini tengah. Tak mudah mencari celah kubu lawan yang terus melakukan pressing. Hingga menit ke-15, Argentina terlihat mencoba mendominasi penguasaan bola. Bermain sabar dan meningkatkan kecepatan setelah melewati garis tengah jadi cara tim muda Albi Celeste mencari gol. Setelah tertinggal, Timnas Indonesia U-Strip 20 punya momen menusuk pertahanan Argentina. Hanya saja pertahanan Argentina bisa mengadang pergerakan individu Donitri Pamungkas dan Rizky Afrizal. 3 orang pemain Argentina bisa menciptakan situasi berbahaya. Bola dari Rodrigo Stocho diumpan kepada Thiago Gonzalez yang ada di kotak penalti. Pemain bernomor punggung 16 itu melakukan umpan backhel kepada Thomas Bernardoni. Sepakan Bernardoni masih melebar dari gawang Ikram Al-Ghifari. Masih melebar, namun tetap saja jadi ancaman yang tak bisa disepelekan. Timnas Indonesia U-Strip 20 masih kesulitan menembus pertahanan Argentina. Belum ada sepakan ke gawang yang dilakukan tim Merah Putih. Skor akhir bisa kamu cek di situs CNN Indonesia. Sintayong akhirnya panggil Cirus Margono untuk diuji dulu di Piala AFF 2024 untuk pembuktian kualitasnya sebelum gabung bersama Maarten Paes di kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi doaku. Netizen fans Timnas Indonesia auto bangga melihatnya. Di sisi lain ini kabar terbaru soal Cirus. Simak baik-baik. Kehadiran Paes dalam Timnas Indonesia semakin memperketat persaingan di posisi kiper, menambah tantangan bagi seluruh penjaga gawang Merah Putih, termasuk Cirus Margono. Baru-baru ini, Cirus Margono menjadi sorotan setelah akun Instagram pribadinya menghilang. Ketika mencari namanya, tidak ditemukan akun kiper berusia 22 tahun tersebut. Ini menambah kebingungan karena di situs Transfermarkt, Cirus kini terdaftar sebagai tanpa klub. Cirus Margono sebelumnya adalah bagian dari Panathinaikos B sejak musim 2021/2022 hingga 2024/2025 dengan 17 penampilan di kasta kedua Liga Yunani. Sebelumnya, ia bermain untuk klub-klub Amerika Serikat seperti UK Wildcats dan Denver Pioneers. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sempat menyatakan ketidakpastiannya mengenai Cirus Margono. Meskipun nama Cirus diharapkan masuk ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U20 2024. STY mengaku belum pernah menyaksikan performanya secara langsung dan akhirnya Cirus tidak dimasukkan ke dalam skuad Garuda Muda. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Cirus mengingat STY biasanya lebih dulu mempertimbangkan pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri sebelum mereka dipanggil ke Timnas. Cirus yang memperoleh status WNI melalui permohonan harus memilih satu kewarganegaraan setelah berusia 21 tahun. Apakah kalian pikir Cirus Margono masih memiliki peluang untuk kembali ke panggung Timnas Indonesia? Bagaimana pendapat kalian tentang tantangan yang dihadapinya saat ini? Berikan komentar kalian di bawah. Benar-benar jenius otaknya kayak Sintayong. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sengaja mengalah ke India tadi malam di leg kedua uji coba demi menipu lawan-lawannya di kualifikasi Piala Asia U17 2025-kah? Ini penjelasan detail dan gelagatnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa tim Garuda Muda seharusnya bisa meraih kemenangan saat menghadapi India pada laga uji coba yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar.
Bali. Setelah menang 3-1 dalam laga uji coba pertama pada Minggu, Indonesia U17 justru mengalami kekalahan 0-1 pada pertemuan kedua. Gol sundulan Sumit Sarma Brahmacari Mayum pada menit ke-79 menjadi penentu kekalahan tersebut. Nova Arianto yang melakukan rotasi pemain bersama asisten Shin Tae-yong mengakui bahwa penampilan timnya tidak maksimal. Ia merasa seharusnya timnas Indonesia U17 bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan. Jadi memang secara hasil kami kalah meski seharusnya kami bisa meraih kemenangan. Tapi kami bersyukur karena ada pertandingan melawan India. Kami akhirnya semakin tahu kekuatan kami seperti apa hingga saat ini, kata Nova dikutip dari situs resmi PSSI. Lebih lanjut, Nova menjelaskan bahwa rotasi pemain sengaja dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan skuad secara keseluruhan. Ini ujian untuk saya. Sebenarnya saya bisa saja memainkan starting 11 seperti pertandingan sebelumnya. Ini jadi catatan untuk kami. Selain itu, India juga tampil bagus dengan pertahanan yang rapat. Situasi ini akan kami evaluasi untuk bagaimana caranya bisa membongkar pertahanan tim seperti Kuwait dan Australia, tambahnya. Nova juga mencatat bahwa banyak kesalahan dalam passing yang dilakukan oleh pemain dan ini menjadi catatan penting bagi tim. Kami banyak melihat pemain melakukan kesalahan dalam passing, itu catatan terbesar kami. Hari ini banyak pemain yang mengambil keputusan dalam melepas bola masih banyak melakukan kesalahan dan itu menjadi pembelajaran kami, ujarnya. Bagaimana pendapat kalian tentang kekalahan ini dan rotasi pemain yang dilakukan? Apakah kalian percaya bahwa evaluasi ini akan membantu tim untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Breaking news kejutan super mendadak. Mas Hilgers dan Kevin Dix barengan ngurus surat kepindahan warga negara Belanda untuk dipindah jadi warga negara Indonesia di Kedubes Belanda. Sekaligus mundur dari Federasi Sepak Bola Belanda, jadi harapanku usai keduanya terpergok saling follow Instagram Erick Thohir. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Adakah indikasi Mas Hilgers dalam kurung FC Twente dan Kevin Dix dalam kurung FC Copenhagen akan segera tiba di Indonesia pada September 2024. Terlihat bahwa keduanya saling follow dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram, yang sering menjadi tanda bahwa proses naturalisasi bagi pemain berdarah Indonesia akan segera dimulai. Biasanya pemain-pemain yang saling follow dengan Erick Thohir di Instagram seperti Maarten Paes dan Justin Hubner langsung terlibat dalam proses naturalisasi menjadi WNI. Melihat Mas Hilgers dan Kevin Dix juga melakukan hal yang sama, spekulasi pun muncul bahwa mereka mungkin akan menjalani proses naturalisasi dalam waktu dekat. Lebih jauh lagi, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga telah membocorkan bahwa akan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada awal September 2024, meskipun identitas pemain tersebut belum diungkapkan. Jika Mas Hilgers dan Kevin Dix benar-benar dinaturalisasi, hal ini akan memperkuat pertahanan timnas Indonesia secara signifikan. Dengan menggunakan pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Mas Hilgers bisa membentuk trio tangguh bersama Jay Itzes dan Justin Hubner di lini belakang. Sementara itu, Kevin Dix dapat berperan sebagai wingback kanan yang sangat fleksibel. Dikenal sebagai pemain yang versatile, Kevin Dix mampu tampil sebagai wingback, fullback kanan, winger, atau bahkan back tengah. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan naturalisasi Mas Hilgers dan Kevin Dix? Apakah kalian percaya bahwa mereka akan memperkuat skuad Garuda dengan kedatangan mereka? Bagikan komentar kalian di bawah. Indra Sajfri bungkam keras bacot lokal Pret sampah pembenci timnas Indonesia, sebut target lawan Argentina bukan soal kemenangan, tapi soal hal yang sangat luar biasa ini. Shin Tae-yong jelas auto bangga melihat perkembangannya, dan inilah penjelasan detail dari Indra. Tonton video sampai selesai. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri tidak menetapkan target khusus untuk anak asuhnya, termasuk dalam pertandingan melawan Argentina U20 di ajang Seoul Earth on Uscup 2024. Fokus utama Indra Syafri adalah melihat perkembangan permainan timnya dan memastikan mereka tampil baik sepanjang laga. Indra Syafri menegaskan bahwa kemenangan bukanlah target utama dalam laga tersebut.
Yang penting bermain lebih baik dari sebelumnya kualitasnya, ujarnya. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknis PSSI ini ingin Iqbal Gwijangge dan rekan-rekannya menunjukkan peningkatan kualitas permainan selama 90 menit pertandingan. Indra Syafri akan memantau secara detail performa Timnas Indonesia U20 saat menghadapi Argentina U20. Kami akan respons bertahap. Apa-apa saja yang harus mereka lakukan sudah disiapkan baik secara individual maupun grup taktikal, tambahnya. Bagaimana pendapat kalian tentang pendekatan Indra Syafri dalam pertandingan ini? Apakah kalian setuju dengan fokus pada perkembangan tim daripada target kemenangan? Berikan komentar kalian di bawah. Benar-benar pemain disiplin parah. Nathan Chu Aon tiba di Arab Saudi paling awal untuk fokus bantu Timnas Indonesia benamkan Arab Saudi di kandang sendiri pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Catat dan simak jadwalnya baik-baik. Nathan Chu Aon memastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Ia akan terbang ke Arab Saudi pada 1 September mendatang, langsung dari Britania Raya tanpa singgah ke Jakarta terlebih dahulu. Saya akan berangkat ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia pada 1 September, langsung dari UK, ungkap Nathan. Pemain Swansea City ini bertekad meraih hasil positif saat Timnas Indonesia menjalani laga tandang kontra Arab Saudi. Ia juga berharap ada supporter Timnas Indonesia yang hadir langsung untuk memberikan dukungan di King Abdullah Sport City, Jeddah. Timnas Indonesia tergabung di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Nathan Chu Aon berharap timnya bisa tampil maksimal dan mendapatkan hasil yang baik. Semoga kami bisa meraih hasil positif di sana Arab Saudi. Saya juga berharap supporter Timnas Indonesia mendukung kami di sana, tutup Nathan. Apa harapan kalian untuk penampilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia mendatang? Apakah kalian akan mendukung mereka dari jauh atau mungkin ada yang berencana untuk menyaksikan langsung di Arab Saudi? Berikan komentar kalian di bawah. Akhirnya, kau sadar dan tobat juga. Usai diisukan selingkuhi bek kiri Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsa terpergok menjalani ibadah umroh di Arab Saudi. Semua fans Timnas Indonesia bisa langsung bahagia dan berpesta pora mendengar kabar ini. Fokus Arhan kembali bagus jelang lawan Arab Saudi. Inilah informasi selengkapnya. Azizah Salsa dikabarkan akan menjalankan ibadah umroh terlebih dahulu sebelum memberikan dukungan langsung kepada Pratama Arhan di Arab Saudi. Informasi ini disampaikan oleh sang ayah sekaligus mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade, pada Senin dalam kurung 26 Agustus 2024 di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Andre Rosiade juga mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Azizah Salsa dan Salim Nauderar. Menurut Andre, Azizah saat ini berada di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh. Setelah itu, ia akan menunggu kehadiran suaminya, Pratama Arhan, yang direncanakan terbang langsung ke Arab Saudi dari Korea Selatan pada 1 September 2024. Azizah Salsa sedang berada di Arab Saudi dan ingin melaksanakan ibadah umroh. Setelah ibadah umroh, dia akan menunggu suaminya datang dan langsung memberikan dukungan terhadap suaminya itu di Arab Saudi, ujar Andre Rosiade. Di sisi lain, dugaan perselingkuhan telah merusak nama baik Azizah Salsa dan pelaporan ke Bareskrim Polri telah dilakukan setelah adanya klarifikasi. Andre menyebut bahwa proses hukum sedang berlangsung di Direktur Cyber Bareskrim, di mana Azizah Salsa sudah memberikan keterangan bersama 2 saksi. Azizah Salsa sudah melapor. Tunggu proses hukumnya saja. Saat ini proses hukumnya sedang berjalan di Direktorat Cyber Bareskrim. Dia sudah di BAP dalam kurung berita acara pemeriksaan bersama 2 orang saksi. Jadi kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang jelas, tambah Andre Rosiade. Bagaimana pendapat kalian mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Azizah Salsa dan Pratama Arhan? Apakah kalian mendukung mereka dalam situasi ini? Berikan komentar kalian di bawah. Dasar pemain bobrok.
FIFA dan AFC jatuhkan hukuman berat ke Arab Saudi larang 10 pemain andalannya bertanding lawan timnas Indonesia usai pelatihnya Roberto Mancini nekat bawa pemain brutal yang nyaris dihajar oleh mega bintang Cristiano Ronaldo untuk bertanding lawan timnas Indonesia. Jadi harapanku, di sisi lain inilah sosok brutalnya. Kamu auto kaget melihatnya. Roberto Mancini baru saja merilis daftar 31 pemain timnas Arab Saudi untuk menghadapi 2 laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia dan Cina. Dalam skuad tersebut, Mancini membawa sejumlah pemain andalan seperti Ali Al-Bulaihi, Salam Al-Dawsari, Nasser Al-Dawsari, Abdullah Radif, dan Fras Al-Brikan. Pengumuman daftar pemain tersebut dilakukan melalui akun resmi media sosial X milik Saudi National Team. Roberto Mancini telah mengumumkan daftar skuadnya untuk pertandingan mendatang melawan Indonesia dan Cina PR, tulis akun resmi tersebut. Di antara 31 nama yang terdaftar, ada satu pemain yang patut mendapat perhatian khusus dari timnas Indonesia, Ali Al-Bulaihi. Bek berusia 34 tahun ini dikenal sebagai provokator ulung di lapangan dan gaya bermainnya seringkali mengundang perhatian. Al-Bulaihi, yang saat ini bermain untuk Al-Hilal, sempat menjadi sorotan ketika berhadapan dengan mega bintang Cristiano Ronaldo pada April lalu. Dalam laga Super Cup 2024 antara Al-Hilal dan Al-Nassr. Dalam momen tersebut, Al-Bulaihi terlihat mengulur waktu dengan cara membuang bola jauh keluar lapangan yang membuat Ronaldo marah dan berlari untuk menghentikan aksinya. Akibat insiden itu, Ronaldo yang emosinya meledak menubruk Al-Bulaihi dan mendapatkan kartu merah dari wasit. Bek gaek ini juga pernah berseteru dengan bintang-bintang dunia lainnya seperti Robert Lewandowski, Son Heung-min, dan Lionel Messi. Dengan rekam jejak seperti ini, Ragnar Oratmangoen dan rekan-rekan di timnas Indonesia harus waspada. Pelatih Sintayong perlu memastikan anak asuhnya tetap tenang dan tidak terpancing emosi saat menghadapi Al-Bulaihi. Apa pendapat kalian tentang strategi menghadapi pemain seperti Al-Bulaihi? Bagaimana menurut kalian timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini? Berikan komentar kalian di bawah. Keputusan bodoh pelatih Thailand senior jelang FIFA Matchday lawan Vietnam dan Rusia. Di luar dugaan malah coret banyak pemain bintangnya. Apakah sudah putus asa kalah kualitas dengan timnas Indonesia? Sampai ngawur milih daftar pemain. Kalian penasaran? Simak penjelasan selengkapnya hanya di sini. Timnas Thailand baru saja mengumumkan daftar skuad untuk laga persahabatan FIFA Matchday pada September 2024 dan mengejutkannya 3 pilar utama tim Gajah Perang tidak masuk dalam daftar tersebut. Chanatip Songkrasin, Theraton Bunmatan, dan Terasil Dangda tidak dipanggil, mengundang berbagai spekulasi. Menurut laporan, Chanatip dan Theraton sedang mengalami masalah cedera yang menjadi salah satu alasan ketidakhadiran mereka. Sementara itu, Terasil Dangda mungkin dipertimbangkan untuk istirahat atau pemulihan. Pelatih Masatada Ishii yang sebelumnya telah mengungkapkan niatnya untuk memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda memang konsisten dengan rencananya. Daftar 23 pemain yang dipanggil sebagian besar terdiri dari wajah-wajah baru, termasuk 5 pemain pemula: Waris Chuthom, Korakot Pipatnada, Patrick Gustafsson, William Federje, dan Songwot Kraikruan. Masatada Ishii menegaskan bahwa fokus utama timnas Thailand dalam 2 laga persahabatan ini bukanlah hasil akhir, melainkan menguji performa pemain dan faktor baru. Kami tidak terlalu peduli apakah kami menang atau kalah dalam turnamen ini. Yang terpenting adalah kami dapat mengevaluasi performa para pemain dan adaptasi mereka dalam skema baru, ungkap Ishii. Timnas Thailand akan memulai sesi latihan pada 2 September dan bertolak ke Vietnam pada 5 September. Mereka akan menjalani laga pembuka melawan Rusia pada 7 September dan pertandingan melawan Vietnam di laga terakhir pada 10 September. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan pelatih Masatada Ishii untuk fokus pada pemain muda? Apakah kalian percaya ini langkah yang tepat untuk masa depan timnas Thailand? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Yes, akhirnya terjawab sudah informasi valid dan resmi dari media Kroasia. Tom Haj segera akan diresmikan klub raksasa Kroasia langganan Liga Champions Eropa Dinamo Zagreb kah? Simak beritanya sampai selesai. Kamu akan terkejut mendengarnya. Klub raksasa Kroasia Dinamo Zagreb dilaporkan tengah mengejar gelandang timnas Indonesia, Tom Haj, untuk memperkuat lini tengah mereka. Haj yang saat ini berstatus sebagai pemain bebas transfer dinilai sebagai kandidat ideal untuk memperkuat skuad Dinamo Zagreb. Menurut laporan dari media Kroasia HR Sport pada Selasa 27/8/2024, gelandang berusia 29 tahun ini, yang sebelumnya bermain di Eredivisie Belanda, dianggap sebagai tambahan yang sangat berharga untuk Dinamo Zagreb. Tahun ini Haj memulai babak baru dalam karier internasionalnya dengan memilih membela timnas Indonesia berkat keturunan dari neneknya yang berasal dari Sulawesi Utara. Haj langsung menunjukkan kualitasnya dalam debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mencetak assist melawan Vietnam dan gol perdananya melawan Filipina. Sebagai pemain yang versatile, Haj mampu bermain di berbagai posisi lini tengah. Pada awal kariernya, ia sering dimainkan sebagai gelandang ofensif dan pemain sayap, namun seiring waktu, ia semakin menguasai peran sebagai gelandang bertahan. Kehadiran Haj di Dinamo Zagreb akan sangat bermanfaat, terutama jika Josip Mii, salah satu pemain kunci mereka di lini tengah, harus absen karena cedera atau pindah dari klub. Dengan kualitas dan kemampuan finansial Haj yang sejalan, ia tampaknya merupakan pilihan yang ideal bagi Dinamo Zagreb. Dengan bursa transfer yang mendekati penutup, kesepakatan antara Tom Haj dan Dinamo Zagreb diharapkan segera terwujud. Apakah menurut kalian Haj akan memberikan dampak besar di Dinamo Zagreb? Bagaimana kalian melihat potensi kontribusinya di tim tersebut? Berikan komentar dan pendapat kalian di bawah.